Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem dan pentingnya konservasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Umum dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Muhlisin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elis Fitriani Nugroho dengan NPM 1910303109 dari Prodi S1 Pendidikan IPA semester 2 Universitas Tidar. Materi yang akan saya sampaikan meliputi peranan dan komponen ekosistem, daur biogeokimia, macam-macam pencemaran, dan pentingnya konservasi. Peranan dan komponen ekosistem. Komponen ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen ekosistem menurut fungsinya dan komponen ekosistem menurut segi penyusunnya. Sebelumnya, apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang di dalamnya terdapat proses interaksi organisme dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dalam lingkungan tersebut dapat berupa lingkungan biotik dan lingkungan abiotik yang melakukan suatu interaksi. Komponen ekosistem menurut fungsinya dibagi menjadi dua. Yang pertama, komponen autotrof merupakan suatu organisme yang mampu menyediakan makanan sendiri. Yang kedua, komponen heterotrof merupakan suatu organisme yang hanya mampu memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai bahan makanannya yang disediakan oleh organisme lain. Kemudian ada komponen ekosistem menurut segi penyusunnya. Yang pertama, yaitu komponen biotik, merupakan komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, meliputi produsen, konsumen, dan pengurai. Yang kedua, ada abiotik, merupakan fisik dan kimia yang terdiri atas tanah, air, udara, dan sinar matahari, yang merupakan medium atau substrat untuk berlangsungnya kehidupan. Di dalam ekosistem, terdapat individu atau populasi yang masing-masing memiliki peran tersendiri terkait interaksinya dengan lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Selanjutnya ada daur biogeokimia. Apa itu daur biogeokimia? Daur biogeokimia adalah sebuah proses daur ulang air dan komponen-komponen kimia yang melibatkan peran serta dari makhluk hidup, yaitu manusia dan makhluk lainnya. Daur biogeokimia memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia. Siklus daur biogeokimia dibagi menjadi 4. Yang pertama, daur nitrogen. Yang kedua, daur air. Yang ketiga, daur fosfor. Dan yang keempat, daur karbon. Yang pertama, daur nitrogen. Jalur nitrogen untuk memasuki ekosistem adalah dengan fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen yaitu pengubahan N2 yang dilakukan oleh bakteri sehingga berubah menjadi zat yang dapat digunakan untuk menyintesis senyawa organik bernitrogen. Amonikasi adalah proses mendekomposisi nitrogen organik hingga menjadi senyawa NH+. Pada proses nitrifikasi, bakteri nitrifikasi mengubah NH4 menjadi NO3. Yang selanjutnya ada daur air. Air hujan akan jatuh ke daratan dan diserap oleh tanah. Sedangkan air hujan yang turun di perairan akan mengalir bersama sungai, danau, dan muara ke laut. Sinar matahari akan menyebabkan terjadinya proses evaporasi atau penguapan yang terjadi di laut. Selanjutnya, uap air akan naik ke atmosfer dalam bentuk awan, dan awan ini kemudian akan berubah menjadi hujan. Selanjutnya, ada daur fosfor. Senyawa fosfor terbagi menjadi dua, yaitu fosfor organik yang terdapat pada tubuh organisme dan fosfor anorganik yang terdapat di batuan dan alam bebas.
Fosfor abiotik yang terdapat di alam akan digunakan oleh tumbuhan untuk membentuk dan menghasilkan senyawa organik. Senyawa organik ini akan diuraikan kembali oleh dekomposer dan berbentuk kembali fosfor organik. Selanjutnya ada daur karbon. Karbon pada alam bebas digunakan tumbuhan untuk fotosintesis. Kemudian tumbuhan tersebut akan dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Manusia dan hewan menghasilkan senyawa karbon melalui ekskresi dan defekasi. Sisa organisme seperti jasad akan diuraikan oleh dekomposer dan menghasilkan senyawa karbon yang dilepas ke atmosfer dan karbon terbentuk kembali. Selanjutnya ada pencemaran. Apa itu pencemaran? Pencemaran merupakan proses masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup ataupun zat. Pencemaran dapat terjadi di mana saja. Yang pertama, ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau bercampurnya zat asing atau polutan ke lingkungan udara yang menyebabkan menurunnya kualitas udara, sehingga akan berpengaruh mengganggu kehidupan manusia serta makhluk hidup lain yang ada di bumi. Pencemaran udara ada banyak ragamnya. Salah satu contohnya adalah pencemaran udara dari asap pabrik dan juga kendaraan bermotor. Kedua ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan proses masuknya atau bercampurnya zat asing atau polutan ke dalam area tanah yang menyebabkan menurunnya kualitas tanah sehingga akan mengganggu atau mengubah keseimbangan ekosistem pada area tanah. Polutan penyebab pencemaran tanah ini contohnya adalah pestisida dan sampah yang dihasilkan baik dari rumah tangga maupun industri. Yang ketiga ada pencemaran air. Pencemaran air adalah proses masuknya zat asing atau polutan ke dalam perairan yang menyebabkan menurunnya kualitas air pada perairan tersebut, sehingga akan berdampak pada ketidakseimbangan ekosistem. Air merupakan salah satu unsur utama penunjang kehidupan. Maka, jika air tercemar, kehidupan makhluk hidup baik di perairan maupun di luar perairan pun akan terganggu. Yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah konservasi. Konservasi adalah suatu upaya untuk mengelola atau mengatur sumber daya alam demi menjaga kesinambungan persediaannya dengan tetap senantiasa menjaga, memelihara, melestarikan, dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi berperan penting untuk yang pertama, memelihara dan melindungi alam beserta ekosistem di dalamnya. Yang kedua, untuk melindungi dan melestarikan flora dan fauna langka agar tidak mengalami kepunahan. Yang ketiga, untuk melindungi dan menjaga benda-benda bersejarah dari kerusakan ataupun kehancuran akibat faktor alam. Dan yang terakhir, menanamkan dan mengajarkan kesadaran akan pentingnya menjaga, memelihara, dan melestarikan alam. Contoh dari konservasi yaitu Suaka Margasatwa dan juga hutan lindung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.